Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rohaidah. Saya dari LPTK Universitas 11 Maret Solo. Saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan di SMK Gagas Wanerja yang berlokasi di Desa Tambaksari, Kecamatan Wanerja, Kabupaten Cilacap. Tanggal pelaksanaan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2020. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, maka ketua kelas dipimpin untuk doa. Di tempat duduk siapa? Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya. Untuk hari ini, siapa yang hadir? Hadir semua ya? Semua hadir. Alhamdulillah, berarti sekarang semuanya sudah siap untuk menerima untuk pelaksanaan pembelajaran ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap ya?
kalau misalkan hama ulat, ada bedanya nggak hama ulat sama belalang? Apa sama? Sama atau beda? Mirip. Mirip. Kalau mirip berarti sama atau beda? Beda. Bedanya? Katakan. Bedanya? Sama, samanya, sama-sama golong akibat
melawan rasa malas itu. Jadi rasa malas itu berasal dari diri kalian sendiri. Jadi musuh terbesar itu adalah diri kalian sendiri. Jadi kalian kalau pengen sukses harus melawan bukan orang lain, bukan. Saya mau di ranking 1 misalkan Sahrul, harus melawan Laila, bukan. Sebenarnya bukan Laila itu bukan melawannya Sahrul, bukan. Tapi yang dilawan itu diri kalian sendiri gitu. Laila itu cuma sebagai acuan saja, indikator pencapaiannya aja gitu ya. Paham ya? Oke, merumuskan masalah. Ya. Yang pertama, tanaman hiasnya. Tanaman hias apa ini? Apa? Ada yang tahu? Ada. Yang ini aku, yang ini. Ada yang tahu ini nama tanaman hiasnya apa? Apa? Ada tahu. Yang kalian lihat ini apa nih? Terus yang kalian secara langsung kalian lihat itu ada bawahnya kenapa? Ya, makan daunnya berubah, ya kan? Daunnya berubah, ya kan? Tuh ada banyak banget ini ya. Ini sebenarnya nggak terawat ini, tidak dirawat ini. Yang ini kan bisa seperti ini, biasanya kan harus dipotongnya ininya biar penampilannya lebih bagus lagi. Tapi secara ini daun-daunnya dan bawah ini kenapa tadi bolong? Berarti rumusan yang masalah yang pertama apa? Kenapa? Apa yang angkat tangan? Siapa yang mau angkat tangan? Udah disuruh angkat tangan. Tadi mana saya mah angkat tangan. Ijlan.
Nggak usah. Cuma ini aja sama penyakitnya. Nah ya, tulisannya yang bagus ya, Aduh. biar bisa dibaca sama ibu. Ya betul. Ya diingat tanaman hias itu tanaman yang memiliki nilai estetika aja gitu ya, biar gampang. Terus berapa dosisnya kira-kira berapa kalau banyak pestisida. Nanti ini kan program pestisida apa pestisida. Itu saya. Jangan hanya jadi calon aja, harus direalisasikan. Calon-calon aja sih buat apa? Kan semuanya kesini dulu ya, perhatikan semuanya. Siap? Laila. Dah, lihat. Ini dosis penggunaan dosis pestisida. Jadi 1 kilo ya, bahan tadi daun pepaya menggunakan 10 liter air. Terus kalau 1 kilo ini daun pepaya menggunakan 30 gram deterjen. Kan alat dan bahannya itu daun pepaya, air sama deterjen. Jadi kalau 1 kilo daun pepaya itu menggunakan 10 liter air. 1 kilo daun pepaya menggunakan 30 gram deterjen. Jadi sekarang kalau misalkan itu tadi 0,5 kilo, berarti airnya yang digunakan berapa? 5 liter air. Terus kan daun pepaya 0,5 kilo, berarti menggunakan deterjennya berapa? 15 gram. Itu ya. Ini untuk proses pembuatan pestisida. Paham semuanya? Paham. Terima kasih. Sekarang kita akan melaksanakan praktikum pembuatan pestisida nabati yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi nanti kalian perhatikan dulu semuanya di sini. Saya akan tutorial pembuatan untuk pestisida nabati terbuat dari daun sirsak ya. Jadi nanti tahapan-tahapannya kalian perhatikan, lalu kalian setelah saya kasih tahu tahapannya kalian praktekkan sendiri ya. Paham ya? Kalau diperhatikan semuanya. Sebelum kalian melaksanakan praktek, kalian menggunakan ini dulu, sarung tangan atau tidak dulu agar cairannya tidak ya. Oke, yang pertama kalian ini dulu, ini kan daun sirsak, kalian kilo terlebih dahulu buat timbang. Ya, 115 gram kilonya. Terus ini juga nanti kalian timbang. Kalau misalkan setengah kilo berarti menggunakan 15 gram deterjen. Nanti kalian timbang, ini ada 15 gram. Setelah itu kalian ini kan masih ada nyatu sama tangkainya gitu ya. Batangnya. Nanti kalian pisahkan satu persatu seperti ini, lalu masukkan ke blender. Setelah itu campurkan ini daun sirsak itu, daun sirsaknya dengan air. Berarti kalau misalkan setengah kilo berarti menggunakan 5 liter air. Tapi tidak semuanya dimasukkan ke sini. Jadi jumlah 5 liter air yang ada di ember itu perlahan-lahan di sini dimasukkan lalu di blender. Setelah di blender, kalian hasilnya
botol. Ya, paham semuanya? Tahapannya? Paham ya? Sekarang dilaksanakan, silakan. Ya. Udah. Ke bawah. Nanti bekasnya kesiniin ya, Dek. Sok kamu itu lagi. Dah, masukin ke situ. Diaduk. Sampai larut. Dah, dimasukin ke sini. Sok, kopinya tuh. Kelompok presentasi di depan aja ya. Di depan presentasi satu orang perwakilan presentasi sambil yang lain memperhatikan presentasinya. Kelompok 3 sudah siap belum? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan kesimpulan yang saya buat. Kesimpulannya, tanaman yang kita amati yaitu tanaman lidah mertua. Tanaman ini terserang penyakit antragnosa. Penyebab penyakit ini adalah jamur yang dikenal dengan Corynephrine. Gejala yang timbul oleh penyakit ini adalah munculnya bercak coklat pada tanaman tersebut. Bercak yang timbul juga bisa kecil atau besar, tergantung tingkat keparahannya. Cara pengendaliannya dilakukan penyemprotan menggunakan salah satu fungisida baik, tetapi saat musim hujan akan lebih baik menyemprotkannya seminggu sekali, dan bisa juga dengan memangkas bagian yang terserangnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang mau nanya nggak? Ada kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kelompok 3 itu membawa tanaman hias apa? Lidah mertua. Nama ilmiahnya apa? Sansifera. Sansifera. Terus tadi penyakitnya gejala kerusakannya apa tadi? Ada yang memperhatikan gejalanya? Apa tadi? Gejala munculnya bercak coklat pada tanaman tersebut. Bercak coklat. Terus yang membedakan bercak coklat Leucophyllum sama Anthracnosa apa? Leucophyllum juga sama kan? Iya. Coklat. Bedanya sama Anthracnosa apa? Ada yang bisa menjawab? Itu ada di bahan aja, coba dibaca lagi Anthracnosa itu seperti apa gejalanya.
jauh lebih baik nanti menggunakan PowerPoint, terus tidak membaca itu akan nanti KPD-nya sudah semua kan? Boleh dikumpulkan dulu KPD-nya. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu mau tanya, setelah semua pembelajaran dari awal ya, tujuan pembelajaran terus sampai identifikasi hasil presentasi dan praktikum, apa yang kalian pelajari hari ini? Yang kalian dapatkan setelah semua rangkaian kegiatan? Ada yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab, boleh angkat tangan. Oh ya, jangan ragu-ragu nggak apa-apa. Jadi apa? Mengetahui cara untuk mengetahui cara mengendalikan hama dan penyakit supaya membuat Ya, jadi satu biasanya menggunakan pestisida ini, nanti kedepannya pestisida menggunakan pestisida lagi buat sendiri dan tahu orang-orang oh ternyata pestisida dengan fungsi yang sama tapi dari bahan yang berbeda juga bisa kita buat sendiri. Itu yang saya harapkan kalian bisa mengaplikasikannya di lingkungan sekitar kalian, lingkungan rumah kalian gitu. Nanti bilang, ternyata Pak, Mah, ternyata pestisida itu selain kita bisa beli dan ternyata itu kalau kita beli mahal, ternyata kita bisa buat sendiri gitu kan. Ada di lingkungan rumah sekitar kita kan banyak ya pohon pepaya, pohon sesar itu banyak kan. Malah kalau pohon sesar dan pepaya itu biasanya kalau di kita itu tidak digunakan untuk apa-apa kan. Biasanya malah suka ditebang ya kan, dan daripada mubazir dan ditebang, tadi manfaatkan kita manfaatkan membuat pestisida ya itu menurut Syahrul kan yang dipelajari hari ini itu seperti itu. Terus apa saja macam faktor biotik, apa aja? Hama dan penyakit. Kan kalian jadi tahu hama itu apa, penyakit itu apa. Hama itu apa contohnya? Kanan yang mau menyebutkan Nurlaila. Terus oke, udah banyak. Tadi kan waktu kreatif cuma 2 kan, udah taunya baru 2, sekarang udah nambah jadi 5 kan. Udah tahu apa? Udah beraya, kumpul, terus apa lagi? Tadi siput, warna ya kan, nambah lagi kan, dari 2 udah jadi nambah. Nah sekarang penyakit, ada yang tahu penyakit apa aja? Macam-macam penyakit. Angkat tangan. Jangan dulu Laila. Laila Isna. Iya, kita puasa. Iya, bisa ibu. Iya. Iya. Terus apa lagi? Mau apa? Itu mau urus kamar hama. Mau urus kamar hama apa? Ada yang mau nambahin baru 3. Mozaik. Bukan, apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Tusuk akar, ya. Terus apa lagi? Sering pada siapa? Sering rambut, ya itu contohnya. Oke.
Gejalanya apa? Tadi udah disebutkan. Contohnya yang kalian bawa, tanaman hias kalian yang kalian bawa. Asal Isna. Nggak boleh Isna, nggak apa-apa. Tenang aja Isna lagi. Mama, sok. Gejala yang diakibatkan pada tanaman ada buah itu seperti lubang pada bagian daunnya, tipe mulut yang menggigit pada tanaman ada buah itu menggigit dan menyengat. Contohnya siput, ulat, belalang. Cara pengendaliannya. Kendalanya bisa langsung diambil atau secara fisik, tapi mungkin akan membutuhkan waktu yang lama dan capek. Untuk cara kimianya yaitu dengan menyemprotkan pestisida pada bagian daun yang proses basah. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Denis mau nambahkan kan, Den? Enggak, mau cukup ya. Atau kalau misalkan nggak mau menambahkan, saya tanya ya, Den ya. Ya, tanya faktor biotik itu apa? Den. Faktor yang menyebabkan orang hidup Contohnya penyakit serangga. penyakit dan serangga. Serangga itu apa termasuknya? Hama. Oh, ya. Nah, oke. Terus siapa lagi ya? Ini Sri Ayu. Cara pengendalian hama belalang insektisida bagaimana? Hah? Seperti gimana semprot? Ya, disemprot juga bisa. Semprot pakai air itu kan semprot. Itu kan kalau disemprot tuh apa? Gimana? Disemprot. Oh, kok kamu kasih sini kan? Gimana? Hah? Disemprot pestisida Apa? yang alami Contohnya yang alami apa tadi? pakai sirsak atau pepaya. Gimana In? Disemprot. Ya, jadi disemprot itu bukan asal semprot ya, makanya disemprot itu menggunakan pestisida baik kimia ataupun nabati. Kalau yang nabati tadi udah kita praktekkan sendiri kan, menggunakan bahan pepaya dan daun sirsak dicampur dengan alat bekerja dahulu. Serius nak, oke sampai anak dekat kan anaknya, kamu ada. Ini dia ya. Udah? Udah. Kalau sekarang untuk nilainya